Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muslim Haq, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang PKA 2.3.2 atau simpelnya sih kita bakal menavigasi Cisco iOS atau OS-nya si Cisco. Langsung aja kita masuk ke filenya ya, share screen. Nah, kita udah masuk ke ketampilan awal ketika kita buka file PKA. Di sini ada si ak- activity-nya gitu. Jadi perintah apa aja sih yang kita harus lakuin. Nah, oke. Sekarang kita mulai kerjain perintahnya satu persatu. Di sini kita di part satu bakal ngebikin koneksi dasar, lalu mengakses CLI, lalu kita bakal mengeksplorasi apa sih itu fitur bantuan, khususnya untuk context sensitive help kalau nggak salah ya. Di step satu kita bakal menghubungkan PC 1 ke switch dengan kabel konsol. Pertama kita klik connection icon atau yang logo connection. Lalu klik konsol nih, apa kabel konsol yang warna biru ini. Lalu di sini kita disuruh klik PC 1, masukin ke port RS232, lalu kita drag ke atau klik aja ke switch 1 dan kita pilih port konsol. Nah, kita udah selesai masuk di tahap 1 ya, atau kita konekin PC 1 ke konsol, PC 1 ke switch 1. Lalu kedua, kita di sini bakal masuk ke terminal. Kita pertama klik dulu desktop, apa PC 1-nya. Lalu kita pilih desktop. Bentar. Nah, di sini kita pilih terminal application icon yang ini. Nah, ini ada pertanyaan. What is the setting for bits per second? Jawabannya tuh 9600 kalau di defaultnya. Sekarang kita klik OK aja. Lanjut. Itu cuma pertanyaan pertanyaan aktivitas aja sih. Lalu kita disuruh pencet enter gitu. Kalau ada tulisan press return to get start, kita klik enter. Nah, habis itu di situ pertanyaan. What is the prompt displayed on the screen? Jawabannya itu pertama ada S1 alias nama si device-nya, perangkatnya, si perangkat switch-nya. Lalu ada plus, bukan plus, ada lebih besar, lebih besar dari. Nah, ini tuh maksudnya kita masih ada di user exec mode. Sekarang kita ke step 3. Ya, ini penjelasan tadi ya. Kalau kita lagi ada di user exec mode. Sekarang kita tambahin perintah tanda tanya. Nah, di sini kita bakal dikasih tahu ya, eh, keyword-keyword komen apa aja sih yang tersedia di user exec mode, serta juga ada penjelasan-penjelasannya nih di sini. Nah, di sini ditanya perintah apa sih yang dimulai dari huruf C. Itu di sini ada, oh nggak ada perintah yang dimulai dari huruf C. Sini kita disuruh, setelahnya kita disuruh ketik T lalu tanda tanya tanpa dispasi. Nah, di sini bakal muncul eh, perintah-perintah yang diawali dengan huruf T. Ini ada 3 ya di sini juga. Lalu di sini kita disuruh tambahkan huruf E, lalu tanda tanya lagi.
dan terfilter jadi tinggal dua karena ini perintah yang ketiga ini huruf kedua dua huruf pertamanya adalah tr. Hmm. Itu yang namanya context sensitive help ya nih dijelasin sama dia. Sekarang kita masuk ke part 2. Kita bakal mengeksplor yang namanya exec mode. Exec mode itu ingat ya, ada dua jenis yaitu user exec mode sama privilege exec mode. Dua-duanya itu tuh punya perbedaan. Kalau privilege exec mode itu dia lebih luas dalam komennya, artinya dia lebih banyak gitu. Sekarang di sini kita disuruh kasih tanda tanya ya. Kita masukin perintah tanda tanya. Kita udah dimasukin di awal nih. Nah, dia tanya, what information is displayed for the enable command? Nah, di enable command. Nah, di command enable ini dia informasinya adalah turn on privilege command. Nah, jadi itu untuk masuk ke privilege exec mode. Lalu kita ketik in, lalu pencet tab key. Nah, itu adalah shortcut ya. Jadi kalau kita tulis in aja dia bakal auto 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 correct gitu loh. Auto atau comment completion kalau kata dia. Kalau kata si Cisco-nya. Nah, ya, oke. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita tulis TE terus tab? Dia nggak akan auto completion. Kenapa? Karena jawabannya itu tuh karena dia punya dua dua apa ya? Dua komen yang memiliki dua huruf awal yang sama gitu. Kalau kita misalnya filter lagi jadi TEL, habis itu kita mencet tab, nah dia bakal auto correct jadi telnet gitu. Jadi kalau saran dari saya, kalau mau gunain fitur auto correct, kita minimal tiga huruf lah, tiga huruf lebih untuk gunain fitur auto correct. Sekarang kita masuk ke cerita selanjutnya, kita tulis enable, lalu kita tekan enter. Lalu bagaimana promnya itu berubah? Promnya itu berubah dari yang awalnya nama S1 lebih besar dari jadi S1 hashtag. Itu tanda kalau kita sudah masuk ke privilege exec mode gitu. Sekarang kita disuruh masukkan perintah tanda tanya atau kita ngecek konteks sensitif help-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kan perintahnya itu lebih 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 banyak lagi dan lebih beragam gitu, lebih dalam lagi seperti itu. Jadi di sini kita, oh ya di sini kita ditanya lagi. Kalau sebelumnya di user exec mode itu eh, nggak ada komen yang dari huruf C awalan ya. Di private exec mode sekarang udah ada kan? Itu bedanya ya. Nah, lalu kita masuk ke global configuration mode. Nah, ini tuh untuk melakukan konfigurasi ya. Nanti misalnya kalau mau 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 apa ya? Bikin password atau bikin apa itu bisa di global configuration mode. Kalau di user exec mode kita masih melakukan yang mungkin masih dasar. Hmm. Oh, oke. Sekarang kita disuruh ketik configure. Configure. Habis itu di sini kita suruh press tab. Oh, press tabnya ketika udah di spasi. Oh, configure terminal. What is the message that displayed? Jawabannya configure terminal. Oh, aku kelebihan kali ya. Sorry, sorry, sorry. Di configure tab lalu enter.
Nah, bisa di sini ada pertanyaan. Configuring from terminal, memory or network. Terus ada tanda kurung kurung siku terminal. Nah, kita kalau klik enter, kita bakal ngaktifin perintah yang ada di dalam si kurung siku. Jadi kita bakal ngekonfigur si terminal kalau kita pencet enter. Seperti itu. Nah, kalau kita mau balik ke privilege exec mode, kita bisa ketik exit atau N sama Ctrl Z. Exit sama N itu nanti ada perbedaannya. Kalau exit itu kita turun satu hierarki, kalau N itu kita langsung turun ke privilege exec mode gitu. Sekarang kita mau set clock ya atau jam gitu. Kita balik lagi ke ini nih ya, ke privilege exec mode. Oh iya, saya lupa ngasih tahu kalau global configuration mode itu dia bentuknya seperti ini ya, Adusen config lalu hashtag. Di sini kita bakal balik ke privilege exec mode. Exit, enter lagi. Nah, sekarang kita masukin perintah show clock. Sorry, show clock. Tab, gitu. Nah, di sini kita keluar waktunya ya. Cuma waktunya ini kayak kurang tepat ya. Maret 1, 1993. Hmm. Lalu, oh tadi kita ngelangkahin. Oh sekarang kita disuruh clock lalu enter. Clock, enter. Oh jadi kalau kalau kurang lengkap, dia bakal ada tulisan incomplete comment. Hmm. Nah setelah itu kalau komen kita ini kurang lengkap ya kita bisa spasi lalu ketik tanda tanya. Nah, di sini ada perintah lagi nih, set. Nah, sekarang kita masukin perintah set itu ke prompt kita, set, ya. Lalu kita klik enter lagi. Oh, masih incomplete, gitu. Jadi, kita cek lagi, apakah ada komen yang harus diisi lagi? Oh, rupanya di sini kita bakal ngesetting jamnya nih, hour, minute, sama second gitu. Di sini eh, kita disuruh ngapain? Kita disuruh ngeset jam 3 sore pakai 24 hour format alias jam 15.00. 15 eh, kolon kalen kolon apa -2 kolon kalau kolon ini. Oh, habis itu kita suruh cek lagi apa ada komen yang dibutuhin lagi. Nah, kita disuruh pilih antara hari atau bulannya. Di sini kita diperintahkan untuk set date-nya apa ngesetting tanggalnya itu satu apa tanggal bulan 1 bulan satu bulan 1 di situ tanggal 31 tahun 2035. Coba day 31 spasi tanda tanya lagi monthnya itu 1 kita coba ya. Lalu on, wah kita ngulang dong. Sebentar ya. 00 00 31 month monthnya itu pokoknya dia bakal begini deh. Tue jam bulan Januari ya. Tahunnya
Kita format jadi 2035 di perintahnya. Enter. Oh ya, ini udah dikasih tahu sih, kita suruh ngapain, ngeklik apa aja. Oke. Sekarang di step 2 kita explore additional command message. Oke, jadi kita disuruh ngeksplorasi kira-kira pesan apa aja sih kalau kita salah atau ada yang kurang ngisinya gitu. Sekarang kita coba kita klik CL di prompt kita lalu tab pertanyaannya what information was returned. Jawabannya nggak ada informasi apa-apa dan dia tetap ngasih prompt yang sama gitu. Sekarang kita clock lalu kita enter kayak incomplete comment. Kalau kita tap tetap sama aja ya. Oh gitu. Oh, jadi kalau kita klik CL tap enter. Hmm. Ya udah lanjut aja lah guys. Offset 2500. Jam 25 itu kan nggak ada ya. Kita coba cek apa yang terjadi. Oh, invalid input detected at tanda panah marker. Di sini invalid gitu. Di sekitar sinilah dia ngedeteksi ada yang nggak benar nih, nggak sesuai sama eh, sama apa ya istilahnya, sama parameter atau yang diharapin, parameter yang diharapin gitu kan. Waktu itu kan cuma 24 jam ya, kita masukin 25. Sekarang kalau kita masukinnya ini 24, masuk nggak? Hmm. Atau 23, soalnya kan kalau 24 sama aja nol. Oh, incomplete. Berarti 23 masuk, tapi kita kurang argumen lain. Habis itu di sini kita disuruh masukin jamnya jam 3 sore, lalu 32 kita enter. Oh, ini invalid input detected. Sama kayak tadi, soalnya setelah jam itu harusnya ada day of the month. Ya, tanggal berapa? Tanggal 31. Harusnya ini 31. Baru incomplete comment. Kita melengkapi komen yang harusnya diisi selanjutnya. Gitu. Dah. Jadi sebetulnya udah komplit untuk tutorial di PKA ini. Ini tuh sifatnya bukan ke project sebetulnya, lebih ke arah gimana sih cara explore Cisco iOS dan dan apa ya? Pokoknya diajak kayak pengajaran gitulah ke kita tentang Cisco navigasi Cisco iOS. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Next ke pembahasan lab yang lebih advance. See you next time.